Baiklah, jadi pada video kali ini kita akan membahas infeksi sistem saraf pusat. Ada beberapa hal yang nanti kita bahas, tapi sebelum itu kita jelaskan terlebih dahulu tentang fisiologi dan anatomi dari beberapa struktur yang berkaitan dengan infeksi ini. Secara fisiologi dan anatomi, jadi otak kita itu kan dilindungi oleh suatu selubung yang disebut sebagai meningen. Nah, meningen ini terdiri dari 3 lapisan. Yang paling luar adalah dura mater, kemudian di bawahnya ada arachnoid, dan di bawahnya lagi ada pia mater. Di mana antara arachnoid dengan pia mater ada suatu rongga yang disebut sebagai subarachnoid. Nah, sedangkan pia mater itu sendiri menempel pada jaringan otak atau parenkim otak. Nah, antara subarachnoid dengan pia mater tadi ada suatu cairan yang memang juga bersifat melindungi otak kita yang kita sebut sebagai liquor cerebrospinal. Nah, liquor cerebrospinal ini digambarkan ada beberapa lokasi ya yang perlu kita bahas. Jadi yang pertama, liquor cerebrospinal ini memang menempati subarachnoid. Nah, tapi yang kita ingin tekankan adalah dari proses pembentukannya terlebih dahulu, di mana ternyata proses ini memang diawali dari suatu aliran darah dari jantung kita, dipompa oleh aorta, kemudian menuju ke arteri karotis. Misalnya ini ya, kita gambarkan ini jantung, kemudian dipompa oleh aorta, arteri karotis, kemudian menuju ke salah satu cabang namanya arteri choroidalis. Nah, kemudian arteri choroidalis ini akan menuju ke sistem ventrikel. Nah, kebetulan sistem ventrikel kita ini ada 4. Ada ventrikel lateral. Ventrikel lateral ini gambar nomor 1 ini bisa kita lihat. Ini ada 2 sisi ya, kanan dan kiri. Kemudian ada ventrikel ketiga, ini gambar nomor 2 ini. Kemudian ada ventrikel keempat, gambar nomor 3 ini. Nah, untuk ventrikel-ventrikel inilah yang berisi dan bertugas memproduksi liquor cerebrospinal. Kenapa mereka bisa memproduksi? Karena dinding dalam dari ventrikel tersebut terdiri dari sel khusus yang disebut sebagai sel ependim. Nah, di dalam sel ependim ini ada yang berdiferensiasi atau membentuk jaringan khusus yang disebut sebagai plexus choroidalis. Nah, plexus choroidalis inilah yang memiliki kemampuan untuk memfilter aliran darah dari arteri kita dan kemudian menyaringnya dan mengolah sedemikian rupa dari plasma darahnya dan beberapa elemen penting tadi untuk menjadi suatu cairan yang bersifat sebagai shock absorbent. Nah, disebut sebagai liquor cerebrospinal. Nah, secara komposisi memang mirip dengan plasma darah kita, namun ada beberapa bagian yang berbeda, seperti glukosanya lebih rendah dan hanya terdiri dari beberapa protein saja, sel leukositnya juga lebih rendah, dan mungkin bisa dikatakan lebih steril dibandingkan pembuluh darah, dibandingkan darah yang ada di dalam pembuluh darah di luar kepala. Nah, kemudian setelah diproduksi oleh plexus choroidalis ini, maka ventrikel kedua dan ketiga yang menjadi plexus choroidalis utama, kemudian RCS tadi yang sudah diproduksi akan mengalir mengikuti dari bentuk dari sistem ventrikel. Yang pertama di ventrikel lateral, kemudian dia menuju ke ventrikel ketiga seperti gambar ini. Nah, melalui satu celah yang disebut sebagai foramen interventricularis. Nah, kemudian dari foramen interventricularis ini, setelah sampai di ventrikel ketiga, dia akan juga turun ke bawah, menuju ke ventrikel keempat yang ada di nomor 3 ini. Nah, itu melalui suatu struktur yang disebut sebagai aqueductus cerebri. Yang ini ya, di sini. Nah, aqueductus cerebri ini sangat sempit dan sehingga dia rawan terjadinya suatu sumbatan. Nah, kemudian setelah sampai di ventrikel keempat, dia akan menuju ke beberapa struktur. Untuk foramen yang menghubungkan antara ventrikel kedua dan ketiga disebut sebagai foramen Monro, sedangkan untuk lubang-lubang kecil yang ada di ventrikel keempat itu ada foramen Magendie yang di bagian tengah dan foramen Luska yang di bagian kanan dan kiri. Magendie M medial, Luska L lateral. Itu yang mungkin bisa untuk membantu mengingatnya. Nah, dari foramen Monro tadi dari foramen Magendie tadi dia akan meneruskan perjalanan ke bawah menuju ke canalis centralis di medulla spinalis dan seyogyanya dari LCS yang juga mengaliri dan juga melindungi dari medulla spinalis. Nah, untuk yang foramen Luskanya, dia kanan kiri tadi akan menuju atau menghantarkan LCS tersebut ke lapisan subarachnoid.
Nah, subarachnoid inilah yang juga berisi LCS dan dia juga ada di seluruh lapisan dari cerebri, di mana di beberapa bagian tertentu subarachnoid ini akan melebar, membentuk suatu struktur yang disebut sebagai sisterna. Nah, sisterna ini ada di brainstem, misalnya di depan sini itu juga ada pelebarannya. Nah, kemudian setelah dari subarachnoid, dia akan berjalan kembali menuju suatu struktur khusus dari subarachnoid yang disebut sebagai granulasio arachnoid yang ada di gambar nomor 5 ini. Nah, bisa dilihat ya, yang warnanya merah pink ini berbentuk bulat, itu merupakan granulasio arachnoid. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai jalan keluar dari LCS untuk menuju ke sistem aliran balik yang ada di kepala, yang disebut sebagai sistem sinus. Nah, itu yang warna biru ini, warna biru ada di atas, ada juga di bawah. Nah, sinus di kepala itu ada banyak, mungkin nanti kita bahas di video yang terpisah. Nah, sinus ini ada sinus sagittalis superior, dan juga sinus sagittalis inferior, ada juga sinus cavernosus. Nah, semua ini merupakan muara dari LCS yang keluar dari lapisan subarachnoid. Nah, setelah dari sinus-sinus ini, mereka akan menuju kemana? Ini adalah suatu skematisnya ya. Jadi dia dari subarachnoid, dia akan masuk ke sistem sinus. Dari sistem sinus ini tadi, dia akan menuju ke vena jugularis yang ada di leher. Nah, vena jugularis inilah yang nanti akan menghantarkan LCS tadi menuju ke jantung. Nah, setelah menuju ke jantung melalui vena jugularis dan vena cava superior, dia akan dipompa kembali melalui aorta. Tentunya dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Setelah sinus mungkin komposisinya bukan mirip LCS lagi, tapi lebih ke semacam aliran darah. Karena sudah bercampur ya. Karena sinus ini juga muara dari vena-vena di cerebral kayak gitu. Nah, dalam kenyataannya proses ini tuh berjalan terus-menerus selama kita hidup, dan total alirannya yang tadi beredar di sirkulasi liquor cerebrospinal intrakranial itu kurang lebih 130 sampai 150 cc, di mana kecepatan produksi dari plexus choroidalisnya adalah sekitar 20 sampai 25 cc per jam. Sehingga dalam satu hari plexus choroidalis kita itu bisa memproduksi kurang lebih sekitar 400 sampai 500 cc liquor cerebrospinal secara total ya dalam satu hari. Nah, kemudian aliran ini yang perlu kita ketahui adalah kita bisa mendiagnosis atau bisa melakukan suatu perilaku khusus yang dimana akan membantu kita dalam menentukan jenis-jenis kondisi maupun jenis-jenis penyakit pada beberapa kasus infeksi intrakranial. Selanjutnya, ini sudah kita singgung tadi sedikit ya tentang jumlah produksi dan jumlah aliran yang bersirkulasi. Nah, karena dia itu sifatnya cairan, maka dia akan memiliki suatu tekanan tertentu, di mana tekanan normal dari liquor cerebrospinal adalah sekitar 70 sampai 120 mm air raksa. Dengan kandungannya itu sekitar hanya 2 sel per milimeter kubik. Nah, kemudian untuk tadi yang saya sudah singgung, yaitu cairan ini berfungsi untuk memprediksi bagaimana beberapa kasus penyakit tertentu, bahkan juga bisa menjadi suatu media untuk menghantarkan obat. Nah, struktur-struktur yang kita lakukan, yang kita tembus untuk bisa mendapatkan aliran bisa mendapatkan LCS ini adalah yang pertama, misal kita ilustrasikan ya, misalnya ada satu pasien di mana pasien ini posisinya biasanya adalah berbaring miring ke salah satu sisi, dan ini adalah bagian punggungnya di sebelah sini. Kemudian kita melakukan suatu penusukan menggunakan suatu jarum khusus. Nah, jarumnya ini itu boleh ditusukkan di lokasi antara tulang vertebra lumbal 3, 4 atau 4, 5. Kenapa di sana? Karena medula spinalis kita itu berakhir di lumbal 1 dan lumbal 2, sehingga kita menghindari cedera penusukan tepat di medula spinalisnya. Nah, jadi ini misal medula spinalisnya berakhir di sini, maka kita lebih amannya menusuknya di bawahnya sini, antara lumbal 3, lumbal 4. Nah, bagian yang kita tembus ada kulit, ada jaringan subkutis, ada ligamentum yang melindungi tulang belakang, yaitu ligamentum supraspinal, interspinal, ligamentum flavum, dura mater, dan kita menembus arachnoid sehingga kita bisa mengalirkan LCS yang berada di rongga subarachnoid untuk kita analisa. Nah, selain untuk fungsi diagnostik, ternyata
tindakan ini juga berguna pada beberapa kasus terapeutik ya. Di sini bisa kita lihat pada diagnosis itu bisa kita nilai pada infeksi sistem saraf pusat, kita bisa mengetahui karakteristik dari LCS-nya, kita juga bisa mengkultur dari media kuman yang kita dapatkan untuk menentukan jenis patogen tertentu. Kita juga bisa memeriksa kemungkinan diagnosis dari subarachnoid hemorrhage. Kemudian kita juga bisa memeriksa apakah ada marker tumor tertentu seperti kondisi metastasis misalnya atau beberapa marker tumor yang lainnya. Kemudian kita juga bisa memeriksa tekanannya, apakah pada kasus normal pressure hidrosefalus. Kita juga bisa memeriksa kadar protein tertentu pada kasus-kasus autoimun. Dan juga kita bisa menggunakan injeksi lumbal yang tadi kita bahas sebagai suatu sistem terapeutik. Bisa untuk menurunkan tekanan darah yang apabila misal ada suatu infeksi jenis Cryptococcus ini menyebabkan tekanannya LCS itu sangat tinggi sekali, sehingga dengan mengurangi volumenya itu bisa untuk menyebabkan perbaikan klinis dari pasien. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan obat-obatan kemoterapi maupun injeksi analgetik. Nah, ini bisa kita berikan lewat fungsi lumbal tersebut. Jadi memang manfaatnya cukup banyak. Nah, tapi dengan manfaat yang banyak ini juga ada beberapa kontraindikasi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kontraindikasi absolut, yang tidak boleh sama sekali itu apabila tanda-tanda vital pasien tidak stabil atau sedang mengalami shock maupun gagal nafas. Kemudian ada juga ada infeksi di tempat penusukan yang kita rencanakan. Kemudian ada kontraindikasi relatifnya adalah apabila didapatkan tanda herniasi pada pasien, misalnya ada penurunan kesadaran yang berat, adanya refleks cahaya menurun pada matanya, atau perubahan pola nafas, nanti kita bahas lagi di video yang lain. Kemudian ada trombositopenia di bawah 50.000, ada peningkatan INR atau keenceran darah ya, jadi mungkin dikhawatirkan ada risiko perdarahan. Kemudian ada juga beberapa kontraindikasi relatif berdasarkan jenis obat yang mau kita masukkan. Nah, untuk komplikasinya apa saja? Bisa ada suatu herniasi cerebri, ada post lumbar puncture headache, jadi misal ada rasa nyeri pasca pengambilan aliran lekor cerebrospinal, maka dalam satu hari itu kita tidak boleh mengambil terlalu banyak. Pada kondisi diagnostik normal, biasanya kita mengambil cukup 5-10 cc. Kemudian bisa juga didapatkan nyeri lokal pada daerah penusukan, adanya suatu perdarahan juga bisa menjadi satu komplikasi. Nah, pada beberapa kasus, kadang kita perlu melakukan CT scan terlebih dahulu, walaupun tidak rutin dikerjakan ya, jadi tidak harus, tapi pada beberapa kasus kadang disarankan, misal didapatkan suatu papil edem yang sangat nyata, yang merupakan satu tanda herniasi, atau didapatkan pada pasien yang sangat cepat mengalami penurunan kesadaran, atau adanya suatu kelainan intrakranial yang sifatnya daya desak ruangnya tinggi, seperti suatu tumor cerebri yang lebar. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan terkait fisiologi dari lekor cerebrospinal, termasuk tindakan fungsi lumbal yang menjadi kunci diagnosis pada kasus-kasus infeksi sistem saraf pusat. Terima kasih. Apabila ada yang salah dapat disampaikan di kolom komentar. Mari kita diskusi bersama-sama.